Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat pagi ya. Bagaimana kabarnya? Sehat selalu ya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, pada kali ini Ibu akan menyampaikan materi dan semoga kalian juga tetap semangat dalam menyimak, dan tolong buku modulnya diambil ya, disiapkan, dan alat tulisnya jangan lupa ya. Anak-anakku sudah bersih semua ya, sudah mandi, sudah makan, dan jangan lupa berdoa. Sudah minta doa restu kepada orang tuamu? Mintalah doa kepada orang tuamu supaya ilmu yang kalian peroleh bermanfaat ya. Anak-anakku, marilah kita lanjutkan untuk materi, yaitu bab yang kedua ya, yaitu tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Mari bisa kalian simak ya video ini. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan bab yang kedua, yaitu tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Baiklah, kita mulai, yaitu interaksi sosial dan lembaga sosial. Yang pertama, yaitu kita bahas tentang interaksi sosial. Yang pertama atau satu, pengertian interaksi sosial. Apa itu pengertian interaksi sosial? Bahwa interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis, bersifat timbal balik antar individu, antar kelompok, dan antar individu dengan kelompok dalam masyarakat. Itulah pengertian dari interaksi sosial. Contoh, antar individu, si A dan si B, A sebagai individu, B sebagai individu, berarti dua anak itu bercerita. Nah, itu juga termasuk contoh interaksi antar individu. Kemudian ada antar kelompok ya, tim sepak bola, tim bola voli. Nah, karena jumlahnya lebih dari satu ya, itu dikatakan kelompok ya. Kemudian individu terhadap kelompok, individu dengan kelompok. Nah, individu dengan kelompok, misalnya guru sedang mengajar di kelas, siswa sebagai kelompok, guru sebagai individu, berarti antar individu dengan kelompok. Pak Kiai sedang memberikan siraman rohani, berarti individu terhadap kelompok. Nah, itulah pengertian dari interaksi sosial. Kemudian yang kedua, yaitu syarat interaksi sosial. Syarat interaksi sosial itu ada dua, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial dan komunikasi. Tadi dikatakan syarat terjadinya interaksi sosial adanya kontak sosial, yang kedua adanya komunikasi. Kita bahas satu persatu, yaitu kontak sosial. Bahwa syarat yang pertama terjadinya interaksi sosial adalah adanya kontak sosial. Nah, kontak sosial ini merupakan hubungan seseorang dengan pihak lain, bisa langsung bertemu atau bertatap muka atau berhadapan langsung atau tidak berhadapan langsung atau melalui media atau alat. Kemudian kontak sosial di sini dapat bersifat primer atau sekunder. Nah, sedangkan kontak sosial primer terjadi apabila yang mengadakan hubungan langsung bertemu atau bertatap muka, berjabat tangan, saling senyum,
Nah, itulah yang dinamakan dengan kontak sosial primer. Nah, sedangkan kontak sosial sekunder terjadi apabila yang mengadakan hubungan sosial tidak bertemu secara langsung, dapat menggunakan perantara ya. Sini ada radio, televisi ya, mungkin alat komunikasi ya. Nah, itulah kontak sosial sekunder. Kemudian bentuk-bentuk kontak sosial ya. Bentuk-bentuk kontak sosial yang pertama adalah kontak sosial individu, antar individu. Terjadi antara individu dengan individu. Misalkan kontak antar teman, kontak seorang anak dengan ibunya, kontak antara guru dengan salah satu siswanya, yaitu kontak sosial antar individu. Kemudian yang kedua yaitu kontak sosial antar individu dengan kelompok, adalah kontak yang terjadi antara individu dengan suatu kelompok tertentu. Contoh, Pak Kiai sedang memberikan siraman rohani, guru sedang mengajar siswa-siswi di kelas. Nah, Pak Kiai berarti individu, kemudian memberikan siraman rohani, berarti banyak orang atau kelompok orang. Guru sedang mengajar di siswa-siswi di kelas. Nah, siswa-siswi di kelas itu merupakan kelompok, sedangkan guru individu, berarti kontak sosial antara individu dengan kelompok. Kemudian yang ketiga, kontak sosial antar kelompok adalah kontak yang terjadi kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Contoh, pertandingan sepak bola antara Persija dengan Persib, pemain pertandingan bola voli antara grup A dengan grup B, yaitu kontak sosial antar kelompok. Kemudian syarat interaksi sosial yang kedua yaitu komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah penyampaian pesan dari satu pihak kepada pihak lain sehingga terjadi pengertian bersama ya. Itu yang disebut dengan komunikasi, yaitu antara atau komunikasi adalah penyampaian pesan dari suatu pihak kepada pihak lain sehingga terjadi pengertian bersama. Nah, pesan yang disampaikan dapat berwujud pembicaraan, gerak-gerik anggota badan, atau sikap tertentu. Nah, orang yang memberikan pesan disebut dengan komunikator. Nah, orang yang menerima pesan itu disebut dengan komunikan ya. Misalkan kalian berinteraksi dengan temannya, kalian WA kepada temannya, kalian dinamakan komunikator. Kemudian yang menerima disebut dengan komunikan. Kemudian yang ketiga yaitu ciri-ciri interaksi sosial menurut Charles P. Lornis ya, adalah yang pertama atau A, jumlah pelakunya lebih dari seorang. Jumlah pelakunya lebih dari seorang, berarti bisa 2, bisa 3 dan seterusnya ya. Nah, sekarang kalau misalkan satu orang kira-kira bisa nggak bisa ya, karena apa? Nanti tanya sendiri, jawab sendiri, ketawa sendiri ya. Maka jumlah pelakunya lebih dari seorang. Kemudian yang B, adanya komunikasi antar pelaku. Adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol atau lambang. Kemudian yang ketiga, adanya suatu dimensi waktu yang meliputi masa lalu, masa kini, bisa masa yang akan datang ya. Kemudian yang ketiga, adanya tujuan yang hendak dicapai.
Nah, itu merupakan ciri-ciri dari interaksi sosial. Jadi ada 4, jumlah pelakunya lebih dari seorang, adanya komunikasi antar pelaku, kemudian yang ketiga yaitu adanya suatu dimensi waktu, dan yang keempat adanya tujuan yang hendak dicapai. Kemudian yang keempat kita lanjutkan lagi yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial yang pertama yaitu imitasi. Imitasi. Kalau kalian mendengar kata imitasi berarti cincin imitasi berarti cincin yang menyerupai emas, padahal harganya lebih murah ya. Dan nanti setelah beberapa hari warna seperti emasnya itu akan luntur. Nah, itu namanya imitasi ya. Nah, di sini faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial yang pertama adalah imitasi. Apa itu imitasi? Imitasi adalah proses sosial atau tindakan seseorang untuk meniru orang lain, baik sikap, penampilan maupun gaya hidup. Nah, proses imitasi pertama kali terjadi dalam sosialisasi keluarga. Karena biasanya anak itu akan meniru ibunya atau bapaknya ya. Jadi itu termasuk imitasi ya yang terjadi di dalam sosialisasi keluarga. Kemudian yang kedua yaitu sugesti. Apa itu sugesti? Sugesti adalah anjuran tertentu yang menimbulkan suatu reaksi langsung tanpa pikir panjang pada diri individu yang menerima anjuran tersebut ya. Jadi pengaruh ya, seorang yang mudah menerima pengaruh dari orang lain itu sugesti. Kemudian yang ketiga yaitu identifikasi, adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Jadi identifikasi ya. Mungkin di antara kalian ada yang punya artis idola ya. Kemudian kamu meniru ya. Meniru ingin sama dengan artis yang menjadi idolanya. Nah, itu yang disebut dengan identifikasi. Yang keempat ya. Faktor yang keempat adalah simpati. Simpati adalah suatu proses kejiwaan seseorang atau seorang individu yang merasa tertarik kepada seorang atau sekelompok orang karena sikap, mungkin karena sikap, karena penampilannya, karena wibawanya atau perbuatannya. Nah, itu namanya simpati. Jadi perasaan tertarik terhadap orang lain. Ya, bisa karena sifat, penampilan, atau wibawa atau perbuatannya ya. Itu simpati. Kemudian yang kelima yaitu motivasi. Motivasi adalah suatu yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Motivasinya apa? Orang itu melakukan belajar. Kalian belajar setiap hari, baca buku. Apa motivasinya? Apa yang membuat kalian melakukan belajar setiap hari? Contoh, itu namanya motivasi. Ingin ranking 1. Kemudian bisa saja ingin cita-citanya bisa tercapai. Atau ada yang sekedar ingin pinter saja. Ada lagi yang ingin nilainya bagus. Nah, itu namanya motivasi ya. Jadi motivasi setiap orang itu juga tidak sama. Nggak mungkin satu kelas ini motivasinya hanya ingin ranking 1 semua. Ada yang motivasi belajar itu untuk mendapatkan nilai yang bagus, ada yang cita-citanya bisa tercapai ya, dan lain sebagainya. Motivasi itu banyak ya. Kemudian yang keenam yaitu empati. Apa itu empati ya? Empati adalah merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Contoh,
di antara temanmu itu ada yang sakit, kemudian dibawa ke rumah sakit, kalian menengok, di sana kalian ikut merasakan kesedihannya, itu namanya empati, ya. Empati, ya. Ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, untuk interaksi sosial akan mengalami gangguan, bahkan terhenti apabila terjadi hal-hal sebagai berikut, ya. Jadi interaksi itu tidak bisa berjalan atau mengalami gangguan apabila satu, subjek-subjek yang terlibat dalam interaksi tidak mempunyai harapan lagi untuk mencapai tujuan. Kemudian yang kedua, interaksi yang terjadi tidak lagi bermanfaat atau tidak mendatangkan keuntungan. Yang ketiga, jika adanya adaptasi atau penyesuaian antara pihak-pihak yang saling berinteraksi. Yang keempat, salah satu pihak atau keduanya tidak bersedia lagi mengadakan interaksi. Nah, itulah merupakan gangguan atau hambatan, ya. Kenapa interaksi sosial itu bisa terhenti? Yaitu karena disebabkan oleh beberapa faktor. Bentuk, sekarang kita lanjutkan, yaitu tentang bentuk-bentuk interaksi sosial menurut Gilin dan Gilin, ya. Nah, bentuk-bentuk interaksi sosial itu terbagi menjadi dua, yaitu adanya proses asosiatif dan proses disosiatif. Proses asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang mengarah pada bentuk penyatuan atau kerjasama, ya, itu proses asosiatif. Jadi bentuk interaksi sosial yang mengarah pada bentuk penyatuan atau kerjasama. Contoh, saling bekerja sama, saling menghargai, saling menghormati, saling gotong royong, ya. Itu merupakan contoh dari proses asosiatif. Kemudian yang kedua yaitu proses disosiatif, yaitu bentuk interaksi sosial yang mengarah pada bentuk pemisahan atau perpecahan, ya. Nah, contohnya di sini adalah peperangan, ya. Tidak adanya saling memiliki, ya. Nah, itu akan menyebabkan adanya perpecahan atau yang disebut dengan proses disosiatif. Sekarang yang proses asosiatif, ya. Proses asosiatif itu sendiri terbagi dalam 4 bentuk, yaitu yang pertama adalah kerjasama, yang kedua akomodasi, yang ketiga akulturasi, dan yang keempat asimilasi. Yang pertama kita bahas satu persatu, ya. Yaitu yang pertama adalah kerjasama atau yang disebut dengan cooperation, adalah bergabungnya orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama. Bergabungnya orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dalam praktek kerjasama itu ada 4 bentuknya. Yang pertama adalah bargaining, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang-barang dan jasa antara 2 orang atau lebih, disebut dengan bargaining. Kemudian yang kedua yaitu cooptation, ya. Cooptation yaitu suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi. Yang ketiga yaitu koalisi atau coalition, yaitu kombinasi antara 2 organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan bersama, ya. Koalisi, Partai Demokrat dengan
PDI menjagokan Jokowi. Nah, itu namanya koalisi. Jadi tujuannya sama, ya. Tujuannya sama. Ya. Kemudian bersatu untuk mencapai tujuan yang sama. Ya. Itu namanya koalisi. Kemudian joint venture, ya. Yaitu kerjasama dengan perjanjian pembagian keuntungan menurut porsi tertentu. Ya. Join, ya. Kalau kalian katanya kalau lagi ulangan, kalau dulu sebelum COVID, join itu berarti artinya kerjasama, ya, kerjasama, tanya-tanya, ya. Nah, itu namanya join, ya. Tapi di sini kerjasama dengan perjanjian pembagian keuntungan menurut porsi tertentu. Nah, ini biasanya dilakukan oleh sebuah perusahaan, ya. Yang kedua, bentuk dari proses asosiatif yang kedua yaitu akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses di mana dalam mencapai suatu tujuan pihak lawan dihadapkan tidak saling menghancurkan. Jadi tidak saling menghancurkan, itu yang disebut dengan akomodasi. Nah, melalui proses akomodasi akan dapat dicapai suatu hasil yang saling menguntungkan atau tidak ada yang merasa dikalahkan. Nah, proses akomodasi ini dapat berbentuk, ya. Yang pertama adalah koersi, ya. Koersi itu merupakan salah satu bentuk dari proses akomodasi, ya. Sebenarnya banyak, ya, nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah koersi, adalah suatu bentuk akomodasi yang dilaksanakan karena adanya paksaan baik secara fisik maupun psikologis. Contoh koersi secara fisik, perbudakan, ya, penjajahan, ya, itu koersi secara fisik. Kalau koersi secara psikologis, tekanan negara-negara pemberi pinjaman kepada negara-negara kreditor, ya, yaitu yang disebut dengan koersi. Kemudian yang kedua yaitu kompromi, ya. Kompromi adalah suatu bentuk akomodasi di antara pihak-pihak yang terlibat untuk dapat saling mengurangi tuntutannya agar penyelesaian masalah yang terjadi dapat dilakukan. Nah, contoh dari kompromi, misalkan kompromi antara sejumlah partai politik untuk berbagi kekuasaan sesuai dengan suara yang diperoleh masing-masing. Yaitu contoh dari kompromi. Kemudian yang ketiga atau C yaitu arbitrasi, adalah suatu cara mencapai kesepakatan yang dilakukan antara dua pihak yang bertikai dengan bantuan pihak ketiga. Nah, pihak ketiga tersebut memiliki wewenang dalam penyelesaian sengketa dan biasanya merupakan suatu badan yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari pihak-pihak yang bertikai, ya. Contoh, ya, penyelesaian pertikaian antara buruh dengan pemilik perusahaan oleh Dinas Tenaga Kerja. Nah, yang bertikai siapa di sini? Yaitu buruh dan pemilik perusahaan. Nah, sebagai penengah, ya, yaitu pihak ketiga adalah Dinas Tenaga Kerja, ya. Dinas Tenaga Kerja. Nah, itulah yang disebut dengan arbitrasi. Kemudian yang keempat yaitu mediasi. Mediasi sama dengan arbitrasi, ya. Akan tetapi dalam hal ini fungsi pihak ketiga hanya sebagai penengah, ya. Kalau tadi pihak ketiga memiliki wewenang dalam menyelesaikan masalah dalam arbitrasi, kemudian kalau dalam mediasi pihak ketiga itu hanya sebagai penengah dan tidak memiliki wewenang dalam penyelesaian sengketa, ya.
Jadi hampir sama kayak arbitrasi, hanya pihak ketiga di dalam mediasi itu hanya sebagai penengah dan tidak memiliki wewenang dalam penyelesaian masalah. Contoh mediasi yang dilakukan oleh seorang untuk mendamaikan pertikaian antar warga, yaitu mediasi. Berikutnya yaitu konsiliasi. Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan dari beberapa pihak yang sedang berselisih demi tercapainya tujuan bersama. Jadi usaha mempertemukan keinginan dari beberapa pihak yang sedang berselisih demi tercapainya tujuan bersama. Contoh konsiliasi antara pengusaha angkutan dengan dinas lalu lintas dalam menetapkan tarif angkutan, itu untuk konsiliasi. Kemudian yang keenam atau F, yaitu toleransi, adalah suatu bentuk akomodasi yang ditandai sikap saling menghormati kepentingan bersama sehingga perselisihan dapat dicegah atau tidak terjadi. Toleransi, contohnya toleransi antar umat beragama di Indonesia. Nah, itu merupakan contoh toleransi. Bentuk akomodasi berikutnya yaitu stalemate, adalah suatu keadaan perselisihan yang berhenti pada tingkatan tertentu. Nah, keadaan ini terjadi karena masing-masing pihak tidak dapat lagi maju ataupun mundur, seimbang kekuatannya. Contoh, di sini ada contohnya adalah perselisihan antara negara Amerika Serikat dengan Iran terkait dengan isu nuklir. Kemudian ada perselisihan antara Amerika dengan Rusia, sama-sama negara kuat, jadi tidak ada yang maju ataupun mundur, mempunyai kekuatan yang seimbang. Itu yang disebut dengan stalemate. Kemudian yang H yaitu pengadilan atau adjudikasi, Pengadilan atau adjudikasi adalah bentuk penyelesaian perkara atau perselisihan di pengadilan oleh lembaga negara melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh, penyelesaian kasus sengketa tanah di pengadilan. Nah, itulah bentuk-bentuk dari akomodasi. Bentuk yang ketiga, bentuk dari proses asosiatif yang ketiga yaitu akulturasi. Akulturasi adalah suatu proses yang timbul apabila suatu kelompok manusia dan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari kebudayaan asing dengan sedemikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Contoh akulturasi itu gapura Masjid Kudus, itu ada budaya Islam, juga ada masjidnya adalah tempat ibadah orang Islam. Gapura atau puranya bangunan gapuranya itu menyerupai budaya Hindu. Nah, itu yang disebut dengan akulturasi. Kemudian yang keempat yaitu asimilasi. Asimilasi adalah usaha mengurangi perbedaan yang terdapat di antara beberapa orang atau kelompok, serta usaha menyamakan sikap mental dan tindakan demi tercapai tujuan bersama. Itu adalah asimilasi. Contoh asimilasi antar dua kelompok masyarakat adalah upaya untuk membaurkan etnis Tionghoa dengan masyarakat pribumi. Itu contoh dari asimilasi.
Sekarang kita lanjutkan faktor-faktor yang dapat mempermudah terjadinya suatu asimilasi, antara lain adalah toleransi. Toleransi, saling menghargai. Kemudian yang kedua, kesempatan-kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi. Yang ketiga, sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya. Yang keempat, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Dan yang kelima, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Yang keenam atau F, perkawinan campuran. Kemudian yang ketujuh, adanya musuh bersama dari luar. Itu merupakan faktor-faktor yang dapat mempermudah terjadinya asimilasi. Kalau tadi faktor-faktor untuk mempermudah terjadinya asimilasi, sekarang faktor-faktor penghambat terjadinya asimilasi. Yang pertama adalah ketakutan atas kekuatan budaya kelompok lain. Ketakutan, adanya rasa takut akan menghambat terjadinya asimilasi. Kemudian yang kedua atau B, perasaan superioritas atas kebudayaan kelompok tertentu. Perasaan superioritas atas kebudayaan kelompok tertentu, menganggap bahwa kebudayaannya paling bagus. Itu sulit untuk terjadinya asimilasi. Adanya perbedaan. Yang ketiga, adanya perbedaan ciri-ciri badannya. Kemudian yang keempat, adanya sasaran in group yang kuat. Adanya perasaan in group yang kuat. Jadi yang adanya perasaan in group yang kuat, tidak mau bergabung dengan kelompok lain. Kemudian yang D, adanya diskriminasi. Yang F, adanya perbedaan kepentingan antar kelompok. Nah, ini merupakan faktor penghambat terjadinya asimilasi. B, yaitu proses yang disosiatif. Proses disosiatif adalah proses yang cenderung ke arah perpecahan dan merenggangkan solidaritas anggota-anggota kelompok. Nah, proses disosiatif itu mencakup A, adanya persaingan atau kompetisi, competition. Kemudian adanya kontravensi, adanya konflik atau pertentangan atau pertikaian. Nah, itu merupakan proses disosiatif, yaitu adanya persaingan, kontravensi, dan konflik. Sekarang kita bahas satu persatu, yaitu proses disosiatif. Yang pertama adalah persaingan atau competition. Adalah suatu proses sosial di mana perorangan atau kelompok saling bersaing untuk mencari keuntungan. Contoh, gelar kejuaraan, adanya hadiah, kesuksesan, dan lain-lain. Nah, persaingan ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu adanya persaingan yang bersifat pribadi dan persaingan yang bersifat kelompok. Kalau persaingan yang bersifat pribadi itu melibatkan satu individu dengan individu lain yang secara langsung bersaing untuk mendapatkan sesuatu. Nah, sedangkan persaingan kelompok, persaingan yang melibatkan berbagai pihak secara kelompok. Nah, itu untuk persaingan. Yang ketiga yaitu kontravensi. Adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Itu yang disebut dengan kontravensi. Nah, kontravensi ini ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang dan perasaan tidak suka yang tersembunyi
kebencian atau keraguan, ya, keraguan terhadap kepribadian seseorang. Contoh ya, OSIS di sekolahmu mempunyai suatu rencana, tetapi kelasmu kurang setuju terhadap rencana tersebut, sehingga berkembang rasa tidak suka atau benci namun masih disembunyikan, ya. Nah, itu yang disebut dengan kontravensi. Kemudian bentuk disosiatif yang ketiga yaitu pertentangan atau yang disebut dengan konflik. Adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Nah, itu yang disebut dengan pertentangan atau konflik. Nah, pertentangan atau konflik disebabkan oleh antara lain karena perbedaan antar individu dengan individu yang lain, disebabkan karena perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Itu faktor-faktor terjadinya konflik, ya. Jadi bisa karena adanya perbedaan individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, atau adanya perubahan sosial. Nah, bentuk-bentuk pertentangan atau konflik yang terjadi di masyarakat seperti konflik pribadi, konflik sosial, konflik antar kelas atau kelas sosial, konflik politik, dan konflik internasional. Nah, akibat pertentangan atau konflik biasanya harta benda yang hancur, kebahagiaan keluarga terampas, banyak nyawa terenggut secara paksa. Itu penyebab terjadinya konflik. Akibat dari pertentangan atau konflik. Kemudian kita lanjutkan lagi yaitu B, pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Nah, interaksi sosial berpengaruh besar terhadap terbentuknya lembaga sosial masyarakat yang bersangkutan, ya. Melalui interaksi sosial, manusia saling bekerja sama, menghargai, rukun, dan gotong royong. Nah, sikap-sikap itulah yang menyebabkan terciptanya keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat atau dalam kehidupan bermasyarakat yang mendorong munculnya lembaga sosial. Nah, saya kira hanya itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, ya. Dan apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, Ibu mohon maaf, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.